Saudari-saudaraku yang terkasih, tentunya hal-hal itulah yang diberikan pesan Yesus kepada para muridnya, supaya para murid itu tidak lupa akan tugas perutusan yang utama, yaitu mewartakan kerajaan. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Rabu 6 Juli, Pekan Biasa ke-14. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, sabdamu penuh daya membuka harapan dan penyembuhan bagi mereka yang mengimaninya. Buatlah kami tumbuh dalam iman, bagai pohon anggur yang subur tumbuhnya. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, yang hidup dan berkuasa bersama Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 10 ayat 1 sampai 7. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Pada suatu hari, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Judas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kalian menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dari sabda Tuhan yang hari ini kita dengar dan kita renungkan bersama, Yesus mengutus ke-12 muridnya yang dipanggil dan dipilih, lalu diberikan instruksi khusus untuk tetap fokus dan tidak mudah tergoda oleh tawaran lain yang sekilas tampak menjanjikan. Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Saudari-saudaraku yang terkasih, hal ini ditegaskan oleh Yesus kepada para muridnya yang telah dibekali dengan pelbagai kuasa, baik untuk mengusir roh-roh jahat maupun menyembuhkan segala penyakit. Jika mereka tidak fokus pada misi yang telah diutus oleh Yesus, telah digariskan oleh Yesus, kuasa yang luar biasa itu dapat membuat para murid lupa diri dan melakukan penyimpangan-penyimpangan. Misalnya saja, alih-alih menyapa umat yang membutuhkan, bisa jadi mereka hanya menyapa umat yang memuja mereka. Alih-alih mewartakan kasih dan kemuliaan Allah,
Bisa jadi mereka malah mewartakan kehebatan dan kemegahan diri mereka sendiri. Saudari-saudaraku yang terkasih, tentunya hal-hal itulah yang diberikan pesan Yesus kepada para muridnya, supaya para murid itu tidak lupa akan tugas perutusan yang utama, yaitu mewartakan kerajaan Allah yang sudah dekat. Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, beritakanlah bahwa kerajaan surga sudah dekat. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, pembaptisan yang kita telah terima sebagai anggota Gereja Katolik yang kudus, supaya kita ini menjadi anak-anak Allah, anak-anak pilihan Allah. Yesus pun juga berpesan kepada kita semua, supaya kita pun tidak boleh gampang menyimpang ke jalan lain, tetapi fokus pada jalan kebenaran dan hidup Tuhan Yesus sendiri yang diajarkan kepada kita, yang membawa kehidupan dan keselamatan bagi semua orang yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita semua seperti para murid 12 rasul itu, kita pun dipanggil dan diutus untuk pergi mewartakan kerajaan Allah yang sudah dekat itu. Mulai dari keluarga kita, komunitas kita, dan kemanapun kita berada, kita diutus untuk menjadi rahmat dan saluran berkat dari Tuhan. Bapa yang penuh kasih, bantulah kami agar kami tetap fokus dan setia mengikuti petunjuk-Mu. Dan jangan biarkan kami terlena oleh ajakan dunia ini untuk melakukan apa yang menyimpang dari ajaran-Mu. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Berat memang tugasmu, tetapi kau diberi rahmat. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Sang Kristus memikatmu, takkan mampu kau menolaknya. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Dan doaku bagimu, semoga teguh semangatmu. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing,
dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.